Selamat datang di channel ini. Gimana kabar kalian semuanya? Apakah kalian masih betah rebahan? Ya, semoga saja kalian sudah tidak rebahan lagi ya. Jangan suka rebahan ya. Oke, kali ini saya akan merangkum film Fabricate City yang merupakan sebuah film bergenre aksi thriller yang disutradarai oleh Park Kwang-hyun. Film ini dirilis di Korea Selatan pada tanggal 9 Februari tahun 2017 dengan durasi 126 menit. Pemeran utama dalam film ini ada Ji Chang-wook sebagai Kwon Yu, Sim Eun-kyung sebagai Yo Wol, Ahn Jae-hong sebagai Demolition dan pemeran pendukung lainnya. Scan film ini dimulai dari seorang pemuda mantan atlet nasional bernama Kwon Yu atau Ji Chang-wook yang bekerja sebagai penjaga warnet sekaligus seorang gamer. Di dunia game, dia dikenal sebagai dewa karena kemahirannya dalam menyusun strategi. Suatu hari, Kwon Yu mendapat telepon dari seorang perempuan. Perempuan tersebut meminta Kwon Yu mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet itu. Sebenarnya Kwon Yu tidak mau mengantarkannya, tetapi karena diberi uang imbalan yang cukup besar, akhirnya dia mau mengantarkan HP tersebut. Tanpa ada rasa curiga, Kwon Yu pun datang. Ketika masuk apartemen wanita tersebut, pintunya tidak dikunci. Dia pun masuk ke apartemen sang wanita, dan ternyata wanita tersebut sedang mandi. Kwon Yu pun berkata, "Permisi. HP-nya sudah kuantar kemari." Wanita pun menjawab, "Oh ya, sudah datang ya. Aku lagi mandi nih. Kau tinggalkan saja sana HP-nya." Kwon Yu pun berkata lagi, "Imbalan yang kau janjikan bagaimana?" Si wanita pun menjawab lagi, "Oh iya, imbalannya sudah kutaruh di atas ranjang lantai 2. Ambil saja ke sana," kata sang wanita. "Oh iya," kata si Kwon Yu. Lalu Kwon Yu meletakkan HP tersebut di atas ranjang dan mengambil imbalan yang telah dijanjikan sang wanita, dan Kwon Yu pun pergi. Sebelum pergi, Kwon Yu berpesan kepada sang wanita agar mengunci pintunya karena bahaya jika pintunya tidak dikunci. Scan beralih ke pagi hari, di mana Kwon Yu terbangun saat polisi menangkapnya. Kwon Yu dituduh membunuh dan memperkosa perempuan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, terbukti bahwa Kwon Yu adalah pelakunya. Maka ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan ibunya pun berusaha mencari pengacara untuk menyelesaikan kasus Kwon Yu. Tapi sayangnya usaha tersebut tidak berhasil. Nasib malang tak henti menimpanya. Di penjara, Kwon Yu sering disiksa tahanan lain di mana para tahanan itu punya geng yang dipimpin oleh Ma Deok-soo. Bahkan dia juga diskidipapap oleh tahanan lain. Karena tidak kuat dengan siksaan para tahanan tersebut, akhirnya Kwon Yu mulai memberanikan diri untuk melawan para tahanan tersebut. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Kwon Yu mendapat kabar dari pengacaranya bahwa ibunya telah meninggal. Dihantui rasa bersalah pada ibunya dan keinginan untuk membersihkan nama baiknya, Kwon Yu pun punya cara untuk kabur dari penjara. Yaitu dengan menusukkan pisau ke perutnya sendiri tapi tidak terlalu dalam. Di mana Kwon Yu diberitahu cara untuk kabur oleh pembunuh berantai. Kata si pembunuh, caranya cukup menusukkan pisau antara otot arteri dan organ. Jika kau silap dan melukai salah satunya, kau langsung mati. Jangan menusuk terlalu dalam, usahakan tusukannya agak ke samping. Setelah keluar, apa rencanamu? Kata si pembunuh berantai. Kwon Yu pun menjawab, "Aku harus membersihkan semua ketidakberuntungan ini. Aku pernah berjanji pada ibuku tidak akan menjadi seorang anak yang merupakan pembunuh dan pemerkosa." Dan tibalah di hari di mana dia melakukan rencana tersebut. Saat di perjalanan ke rumah sakit, ia berpura-pura pingsan. Kemudian dia kabur dan diselamatkan oleh sekelompok pemuda. Yang dimulai dari seorang perempuan hacker untuk menyuruhnya datang ke kedai teh dan mengajak Kwon Yu ke baskemnya. Saat makan, Kwon Yu menangis. Ya, mungkin menangis karena hal yang telah dialaminya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan datangnya beberapa pria, yang ternyata mereka adalah teman-teman Kwon Yu saat bermain game. Dibantu teman-temannya,
Mulai dari wanita hacker yang merupakan fobia sosial, kalian lihat sendiri kan saat di kedai teh di mana dia tidak berkomunikasi secara langsung kepada orang lain tapi berkomunikasi lewat HP. Dan Yong Dosa yang merupakan manusia tanaman dari dunia AS Yongsan. Demolition yang bekerja di tim spesial efek untuk film dan seorang dosen fakultas arsitektur dari universitas lokal yang bernama Yoba Kuimi. Dan mereka tidak akan membiarkan Kwon Yu dikambing hitamkan begitu saja. Panggilan Kwon Yu adalah Daejang dan ada lagi teman Daejang dua orang yang bernama Eng Pie dan Eong Pie, pasangan muda-mudi kesepian atau lebih spesifiknya penonton film dewasa. Kwon Yu mulai mengatur strategi untuk membersihkan kembali nama baiknya. Mereka mulai menyelidiki kasus ini. Tak disangka, kasus ini membawa mereka ke konspirasi kejahatan. Konspirasi ini ternyata disusun sebuah organisasi terselubung. Mereka menjebak Kwon Yu sebagai tumbal kasus pembunuhan. Menggunakan kecanggihan teknologi yang dikuasai teman-temannya, Kwon Yu berupaya mengungkap kebenaran kasus ini. Dalam mengungkap kasus ini, mereka mulai menemui titik terang. Di mana di setiap ada kasus pembunuhan, di situ ada sebuah mobil truk yang bermerek Deluzio, yang mana mobil tersebut beralamat di tempat penghancuran mobil rongsokan di Aison. Mereka mengikuti semua gerak-gerik dari daerah tersebut dan terdapat kecurigaan di mana mobil yang bermerek Deluzio ditutupi dan diganti dengan merek lain. Dan terdapat kejanggalan lain di mana mereka menyiapkan sebuah kasus kematian aktor ternama No Jon Yong dengan sangat bersih dan detail. Dan mereka juga akan mencari seorang wanita untuk dijadikan tumbal dalam kasus ini. Di mana di sebuah ruangan yang dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi dengan mudah dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dan pengacara memilih seorang perempuan untuk dijadikan tumbal. Dengan cepat tim Kwon Yu melakukan penyadapan terhadap handphone perempuan tersebut saat di salon. Dan saat dilakukan pelacakan, mereka mendengar suara perempuan yang pernah menelpon Kwon Yu sebelumnya. Mereka mulai merakit mobil, drone untuk scan data di apartemen pengacara tersebut. Dan alat-alat lain yang mereka rasa perlu untuk melakukan strategi tersebut. Mereka men-scan keseluruhan gedung dan tempat-tempat lain yang sudah mereka lacak. Dan setelah tahu semuanya, ternyata dalam semua itu dari kasus Kwon Yu adalah pengacaranya sendiri. Dan Kwon Yu akhirnya balas dendam dengan memporak-porandakan seluruh rencana pengacara tersebut. Dan ternyata terungkap bahwa ibu Kwon Yu dibunuh oleh pengacara tersebut. Di sisi lain teman-teman Kwon Yu sudah disandra oleh musuhnya yang dari tahanan yang mana musuh Kwon Yu ini adalah gabungan dari konspirasi pengacara tersebut. Dengan cepat Kwon Yu menyelamatkan timnya, akhirnya timnya dapat diselamatkan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat pengejaran terjadi, pengacara tersebut menyebarkan berita di stasiun TV bahwa dari tim Kwon Yu adalah organisasi psikopat. Tapi dengan cepat mereka bergerak untuk menjalankan rencana yang telah mereka susun dengan baik untuk membersihkan nama Daejang. Semua kecanggihan teknologi dan strategi mereka gunakan. Tapi sayangnya mereka semua gagal dalam strategi tersebut. Wajah pengacara tersebut tersenyum dan mulai merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Begitu gembiranya dia. Di scan ini saya mengira bahwa dalam film ini mereka gagal, tapi ternyata tidak. Itu hanya strategi tim Kwon Yu saja untuk pengecoh pengacara tersebut. Tiba-tiba semua berubah dan data-data pengacara tersebut sudah disedot seperti mobil menyedot WC kalian. Karena flash disk yang telah dicolok oleh Kwon Yu di ruangan pengacara, akhirnya semua strategi terencana dengan baik dan semuanya mulai terbongkar. Bahkan juga ada kasus-kasus lain yang dimana seorang tidak bersalah dijadikan kambing hitam oleh Min Chong Sang atau pengacara Kwon Yu. Sama hal seperti kasus Daejang. Akhirnya pengacara tersebut dijebloskan ke penjara. Di akhir cerita mereka berkumpul dan makan dengan gembira. Dan tamat. Oke geng, jangan lupa subscribe ya, agar aku tambah semangat membuat rangkuman untuk kalian. Terima kasih.